my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki-mita. Kali ini aku bakalan bahas gimana sih caranya nanya nama ke orang dan juga cara jawab nama. Oke, video ini bakalan super duper lengkap. Jadi make sure kalian stay tune karena aku bakalan bahas semuanya. Oke, sekarang aku bakalan jelasin caranya nanya nama. Nah, ini kalian harus hati-hati ya karena ada beberapa tingkatannya. Nah, ini aku bakalan kasih tahu yang paling tinggi sama yang paling rendah tingkatannya ya. Jadi yang paling sopan sama yang biasa aja atau yang informal. Oke, sekarang kita masuk ke videonya. Yang pertama adalah yang paling formal. Ini adalah 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? 성함 itu adalah nama dan ini adalah kalimat yang honorific, yaitu kalimat yang paling sopan. Jadi dia udah yang paling atas ya. Nah, buat kalian nih yang belum terlalu tahu apa sih sebenarnya honorific itu, apa bedanya informal, formal, dan honorific, kalian bisa cek video yang ada di sebelah sini ya. Aku bahas gimana sih caranya bedain kalimat yang informal, formal, dan juga honorific. Aku juga di situ jelasin kata-kata yang honorific itu apa aja. Dan salah satunya adalah ini, yaitu 성함. 성함 itu artinya nama. Sama kayak irem, tapi 성함 itu kata yang honorific, sedangkan irem itu yang netral. Jadi dia dipakai di formal dan juga informal. Oke, sekarang kita lanjut ya. 성함이 어떻게 되세요? Gimana sih nama Anda? Kasarnya kayak gitu ya, tapi ini kalau kita artiin adalah siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Tapi kalau kita artiin secara langsung kayak istilahnya gimana sih nama Anda, gimana sih nama kamu gitu ya. Tapi artinya biar sama ya. Ini kan dia formal banget. Aku bakalan tulis di sini artinya yang sangat formal, yaitu siapakah nama Anda? Oke. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua ini nggak terlalu beda sama yang pertama. Kita ganti 성함 dengan irem. Irem. Nah, tadi udah aku jelasin kalau 성함 sama irem itu sama aja, cuman yang irem itu bisa dipakai di kalimat yang formal atau informal, sedangkan yang 성함 itu dipakai di kalimat yang honorific atau ya formal lah ya. Nah, di sini yang kedua adalah 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Gimana sih nama Anda? Gimana sih nama kamu? Kasarnya kayak gitu ya. Siapakah nama Anda? Oke, tadi kita udah bahas yang 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Nah, ini itu dipakai di situasi yang formal tapi santai guys. Jadi bukan yang formal banget tapi yang formal santai. Contohnya kalau misal kita punya kakak kelas yang cuma satu tingkat lah istilahnya, dan kita juga gak ada hubungan yang jelek misal kayak gitu. Jadi kita kayak ya biasa aja gitu. Nah, bisa banget kalian nanya 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Nah, nadanya itu jangan ngegas ya, kalian nadanya yang sopan. Jadi kalimat itu tuh terkesan seperti formal yang sopan. Tapi kalau kalian nadanya kasar, jadinya juga kasar ya. Jadi jangan sampai kayak gitu karena kita mau kenalan nih ceritanya ya. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Ini pakai yang irem ya. Kalian gak mungkin di sini pakai 성함 karena 성함 itu nggak cocok sama kalimat yang formal biasa banget kayak gini. Jadi 이름이 뭐예요? Siapa nama kamu? Nah, bo itu kan artinya apa, tapi kalau di sini bukan diartiin apa nama kamu ya, tapi siapa nama kamu, siapa nama Anda, siapa nama kakak gitu ya. Lebih cocoknya kakak, soalnya Anda itu terlalu formal, sedangkan kamu itu kurang sopan. Jadi kita pakai yang siapa nama kakak, nah kayak gitu ya istilahnya. Kalian pasti paham kan? Oke, sekarang kita lanjut yang keempat, yaitu yang paling santai banget. Nah, ini adalah 이름이 뭐야?
이름이 뭐야? Ini bisa kalian pakai di situasi kayak di sekolah, yaitu SD sampai SMA. Karena kalau misal kalian tuh teman sekelas, kurang lebih umur kalian kan sama. Kemungkinan besar usia kalian tuh sama. Kecuali kalau misal kalian kuliah. Kuliah itu kan teman-temannya udah campur-campur ya. Jadi kita nggak boleh pakai 이름이 뭐야. Harus 이름이 뭐예요, ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA sekelas itu nggak apa-apa, kalian langsung ngomong 이름이 뭐야, karena kita udah pasti 동갑 ya, atau seumuran. Ya paling nggak seumuran lah ya. Nah, 이름이 뭐야 ini tuh mirip banget sama yang aku jelasin sebelumnya, yaitu 이름이 뭐예요. 이름이 뭐예요, 이름이 뭐야. Yang bedanya adalah akhirannya. Satunya akhiran untuk formal dan satunya akhiran untuk informal. Oke, udah aku jelasin semuanya cara untuk nanya nama. Sekarang aku bakalan jelasin cara untuk jawabnya. Nah, ini ada berbagai macam, jadi aku bakalan jelasin satu-satu. Yang pertama itu adalah imnita. Imnita. Nah, ini super duper gampang banget. Kalau misal kalian ditanyain yang ke-1 dan kedua, yaitu yang 성함이 어떻게 되세요? sama yang 이름이 어떻게 되세요? Kalian bisa jawab 입니다. 입니다. Nah, aku bakalan kasih contoh di sini. Aku udah punya 2 model, yaitu Suho dan juga Baekhyun. Jadi di sini Suho itu kan akhiran katanya adalah vokal, sedangkan Baekhyun itu akhiran katanya adalah konsonan. Nah, kita bakalan pakai ini untuk cara jawab ya. Jadi untuk Baekhyun yang akhirannya konsonan, kita tetap pakai imnita, dan Suho yang akhirannya vokal juga tetap pakai imnita. Jadi imnita itu super duper gampang karena nama kalian akhirannya mau konsonan, mau vokal, kalian gak perlu ngeubah atau ganti-ganti. Jadi tetap imnita. Baekhyun입니다. Suho입니다. Gampang kan? Oke, jawaban yang kedua adalah 이라고 합니다 dan 라고 합니다. Nah, ini beda untuk yang akhiran konsonan sama yang akhiran vokal. Pertama aku mau jelasin kalau yang 라고 합니다 atau 이라고 합니다 itu bisa untuk jawab yang 1 sama 2 tadi ya, yaitu yang 성함이 어떻게 되세요 atau 이름이 어떻게 되세요. Nah, jadi untuk yang akhiran konsonan seperti Baekhyun, kita pakainya Baekhyun이라고 합니다. Kita pakai yang 이라고 합니다. Tapi kalau Suho, kita pakainya adalah Suho라고 합니다. Pakai yang 라고 합니다. Nah, kalian bisa tulis nih di sini nama kalian apa akhirannya, terus kalian pakai yang mana. Kalian bisa tulis ya di komen bawah ini. Kalian bisa tulis dari imnita, terus habis itu 이라고 합니다 atau 라고 합니다, dan juga jawaban-jawaban lain yang bakal aku share setelah ini. Kalian bisa list semuanya supaya kalian bisa tahu kalau ditanyain pertanyaan yang ini jawabnya yang mana ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut, yaitu untuk jawaban yang 이름이 뭐예요. 이름이 뭐예요. Kita jawabnya yaitu 이예요 atau 예요. 이예요 atau 예요. Nah, ini untuk yang konsonan dan vokal juga berbeda ya. Jadi untuk yang konsonan Baekhyun jadinya Baekhyun이에요. Baekhyun이에요. Kalau Suho yang akhirannya itu vokal, kita pakai 예요. Suho예요. Suho예요. Nah, kayak gitu ya. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut yang jawaban 이름이 뭐야. Kita bisa jawab ya atau iya. Ya atau iya. Nah, untuk yang konsonan yaitu Baekhyun, kita jawabnya adalah iya. Baekhyun이야, Baekhyun이야. Nah, untuk yang Suho itu iya. Suho야, Suho야. Nah, ini aku bakalan ngerekap semuanya, yang pertanyaan apa, jawabannya apa, supaya kalian nggak salah ya. Jadi untuk yang 성함이 어떻게 되세요 dan 이름이 어떻게 되세요, kalian bisa jawab 2, yaitu yang 입니다 atau 라고 합니다, 이라고 합니다. Nah,
yang pertanyaan irmi boyeyo, kalian jawabnya adalah iyeyo atau yeyo. Oke, terus yang terakhir adalah kalau pertanyaannya itu informal yaitu irmi boya, kalian jawabnya adalah ya atau iya. Oke, gimana? Gampang banget kan? Kalian bisa tulis ya nama kalian di bawah ini, pertanyaannya kayak gimana, terus jawaban namanya kayak gimana, lengkap. Jadi supaya kalian ketika ditanyain kalian siap untuk jawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang nonton video sampai akhir supaya ilmunya bermanfaat. Seperti biasa, alright guys, hope you have a great day and a great week and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!